Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran IPA oleh Revisa Putri, dosen pengampu Dadan Supardan, SSI M Biotek. Sistem pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran: yang pertama, membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Kemudian menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, usus besar. Kemudian mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Fungsi makanan sebagai sumber energi, kemudian untuk pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Zat makanan. Yang pertama, ini adalah gambar dari karbohidrat. Kemudian ini adalah gambar dari lemak. Yang selanjutnya, ini adalah gambar dari vitamin. Zat makanan yang selanjutnya, ini adalah gambar dari protein. Dan terakhir adalah air dan mineral. Ini adalah gambar dari saluran pencernaan. Pertama adalah tanda panah menunjukkan itu mulut, kemudian kerongkongan, selanjutnya ada lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir ada anus. Yang selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini ada gambarnya dari kelenjar ludah, kemudian hati, lambung, dan pankreas. Kemudian yang pertama, mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Kemudian terdapat enzim peti lain yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan. Ini adalah gambar dari kerongkongan. Panjangnya kurang lebih 20 cm dan pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Nah, dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke lambung. Yang selanjutnya ada lambung. Terdiri dari 3 bagian. Pertama kardia, kedua fundus, ketiga pilorus. Terjadi pencernaan secara kimiawi dan enzim pencernaan. Yang pertama, asam lambung untuk menambah mikroorganisme untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, dan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin untuk mengumpulkan protein pada susu. Selanjutnya, usus halus. Terjadi pencernaan secara kimiawi, kemudian terdiri dari bagian usus 12 jari, usus tengah, usus penyerapan, dan enzim pencernaan berasal dari pankreas, antara lain tripsin mengubah protein menjadi pepton, kemudian amilase mengubah protein menjadi glukosa, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam dan gliserol. Nah, usus besar. Usus besar ini terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan dan pembusukan sisa makanan. Kemudian terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Nah, fungsi usus besar untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Kemudian anus. Anus tersusun atas otot polos yang berbentuk sphincter dan terdapat berkembang membesar sesuai dengan kebutuhan. Proses pelepasan feses disebut defekasi. Kemudian ada gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Pertama, diare disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman. Dan kemudian appendicitis disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian ada MAH disebabkan oleh makanan yang tidak terteratur.
Kemudian ulkus atau radang dinding lambung disebabkan tingginya asam lambung. Dan yang selanjutnya sembelit, penyerapan air di usus besar berlebihan. Nah, yang terakhir ada paroritis disebabkan membengkaknya kelenjar parotid. Nah, itulah materi tentang sistem pencernaan pada manusia dan gangguannya. Sekian dan terima kasih.